So hi guys, kembali lagi di Pesan Kisi Podcast gitu ya. Nggak kerasa sudah episode 14. Dan mungkin kayaknya ini udah lama banget kita nggak recording. But yeah, we are still live gitu ya. Ya baik lagi sama aku Bintoro. Dan ya teman aku si Beda. Sedikit preview aja. Pesan Kisi Podcast itu ngomong seputar ya kehidupan sehari-hari, seputar kehidupan remaja gitu ya. Tentang lifestyle dan ya apapun lah yang dialami oleh remaja atau pria parubaya seperti kita ya kan. Parubaya. Parubaya? Ya bener ya. Atau Parubaya itu 50 ternyata saya salah. Maaf ya. Separuhnya separuh baya gitu. Oh iya, setengahnya separuh baya. Ya itu. Oke, so jadi di topik hari ini kita akan ngomong soal stres gitu ya. Karena sepertinya semua orang sedang stres ya teman-teman ya. Kenapa? Kamu atau semua orang? Nampaknya semua orang yang sedang berinvestasi gitu. Oh iya, masuk akal. Karena keadaan market sangat wadidaw ya. Iya. Baik dalam sektor saham ataupun kripto dan yang lain-lain gitu ya. Ya nanti kita bahas ke sana gitu. Kenapa bisa Astaga. stres? Gitu. Kenapa bisa stres? Preview dikit gitu. Atau bahas sekarang aja deh gitu. Jadi preview singkat lah ya gitu. Bagi kalian yang investor-investor lama, maksudnya atau investor-investor yang udah cukup lama gitu ya. Kan betul. Saya baru setahun, Bintoro baru berapa? Sama-sama, kayaknya aku juga baru mulai akhir tahun kemarin sih. Iya, pokoknya pas kuliah semester akhir gitu kan ya, kan nganggur gitu. Jadi bacaannya adalah finansial gitu kan. Nah, akhirnya itu pokoknya ya bagi investor-investor lama pasti sudah tahu kalau November ini adalah bulan-bulan merah gitu. Jadi di seluruh dunia, aku nggak tahu seluruh dunia atau enggak, tapi IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Indeks Harga Saham Gabungan Indonesia itu bulan November selalu buruk gitu. Jadi tenang aja, tapi biasanya Desember itu bakal membaik. Mantap. Biasanya. Tapi kalau misalnya kita November sudah minus, terus Desember plus, jadinya kan sama gitu. Jadi kan gimana? Makanya stres club gitu. Ya itu jadi gagal membesarkan uang ya teman-teman ya. Jadi uangnya sama gitu ya. Jadi tapi hasilnya sama, iya. Betul. Tapi waktunya hanya sudah habis sebulan. 2 bulan anggapannya kan. November, Desember gitu. 2 bulan tidak menghasilkan apa-apa. Mending di deposito aja gitu. Waduh, pegawai bank seneng ini. Dapat klien gitu. Di sisi lain selain market saham gitu ya, market kripto juga sama-sama wadidaunya juga gitu. Iya, kalau kalian juga main di kripto juga ya kalian bisa lihatlah mayoritasnya lagi merah gitu ya. Iya, jadi ya kayak kita iyalah. Back to the topic lah ya. Masa kita bahas kripto investasi. Ya itu openingnya, jadi sudah tahu lah ya dari penjelasan kita soal keadaan keuangan dan segala macam sudah dapat pesan tersirat ya kan tentang apa itu stres gitu ya. Jadi aku ngutip aja dari web healthline.com gitu ya. Stres itu apa sebenarnya? Stres itu adalah keadaan yang memicu gitu ya respon biologis gitu ya dalam tubuh kita gitu ya. Nah biasanya ini disebabkan karena adanya tekanan secara batin teman-teman ya. gitu ya. Nah ya tekanan secara batin dia bener tidak salah. Iya tekanan batin atau mental gitu ya. Jadi ya kayak gitu. Jadi ya memang kebanyakan sih kalau misalkan kalau dalam kehidupan kita sehari-hari kalau misalkan capek fisik ya biasanya ditangannya dengan istirahat dan tidur gitu ya. Tapi stres itu different things gitu ya karena itu berhubungan sama ya emosional dan batin lah ya. Nah tapi kenapa tadi kita bilang stres karena investasi gitu ya? Ya itu salah satu penyebab itu. Iya, karena ya udahlah karena begitu. Iya, menyerang mental memang ya gitu ya. Kayak maksudnya gitu loh. Kalian yang belum mengenal dunia investasi gitu ya. Jadi maksudnya kena mental, maksudnya stres itu adalah gini, maksudnya you have money gitu ya. You have money which we can do something about this gitu deh. Jadi kamu bisa melakukan apapun dengan uang ini gitu.
Dan kita itu memilih untuk membesarkan uang ini gitu kan. Dan Ya, benar nyatanya malah sekali. berkurang gitu. Iya, lebih Jadi, ke arah kayak ya mungkin kayak kalau misalnya kalian punya uang belanja berkurang itu ya wajar gitu loh, karena itu kan sebenarnya kan uang kalian dikonvert menjadi barang lain. ya Tapi kalau investasi itu literally kamu taruh hilang uang, gitu loh. Uangmu kalau tuh hilang hilang. ya hilang Iya, teman-teman jadi ya kan kan. maksudnya kan pemikirannya gitu. Kita kayak gini, daripada kita hilangkan gitu kan. Jadi kan kita bisa membeli sesuatu untuk memuaskan diri kita gitu. Ya, Nah, ya. kayak gitu. Jadi kenapa stres kayak aduh hilang gitu. Ya, itulah. Jadi ya itu salah satu penyebabnya. Tapi kalau aku ngerasa personal gitu ya, karena ini kan definisi stres tadi itu kan karena adanya tekanan batin atau emosional gitu ya. Nah, untuk setiap orang itu kayak beda-beda gitu kapasitas untuk menanggung stresnya. Jadi kita maksudnya yang aku lihat dari masyarakat kita atau dari ya orang-orang sekitar gitu ya. Kadang-kadang itu mereka nggak bijak. Kalau misalkan ada orang lain cerita ke mereka, masa responnya kayak halah cuman begitu aja kok stres gitu. Ya. Kamu pernah nemuin nggak orang kayak gitu? Kalau itu aku nyadar hal itu sangat berbahaya itu pas kuliah gitu, jujur aja. Karena kan kita pas masa-masa SMA adalah masa-masa kita apa ya? Nakal, mungkin kata nakal bukan kata yang tepat gitu. Tapi ya kamu tahu sendiri maksudnya SMA adalah masa-masa kita itu masih mencari jadi diri yang paling pertama. Iya, gitu. Jadi masih awal gitu. Nah, jadi aku nggak tahu. Jadi ketika ada orang cerita pasti kayak ya wis lah gitu. Kalau bahasa Jawanya kan ya udah, ya wis lah gitu. Ya wis lah. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia ya udahlah gitu deh. Kayak ya udahlah kamu kalau kayak gini ya udah, kamu kayak gini gitu. Nah, saya tahu itu berbahaya adalah pas kuliah gitu. Dimana kita tahu gitu. Kita tahu kondisi semua orang tuh beda-beda gitu. Jadi misalnya ada orang yang berduit nih gitu ya. Berduit, dia bakal ngomong kayak aduh, nilaiku jelek nih gitu ya. Nilaiku jelek. Di mata kuliahnya aku dapat D gitu ya. D itu kan gak lulus gitu. Di mata kuliahnya bisa-bisa aku dapat D gitu. Nah, kita sebagai misalnya ada satu orang lagi yang memang ekonominya kurang baik gitu ya. Mungkin dia bisa saja bilang kayak gini, halah kamu loh, meskipun gak lulus ya tenang aja lah, kamu tinggal bayar lagi, gitu kan? Iya. Nah, tapi kan di sisi lain kita nggak tahu gimana posisi keluarganya atau gimana keadaan keluarganya gitu. Mungkin aja keluarganya semuanya itu dokter. Iya. Ya kita nggak ngomong dokter pasti nilainya semua bagus ya. Maksudnya adalah pandangan untuk dokter adalah pinter-pinter gitu. Betul. Ketika kedua orang tuanya dokter, terus anaknya kuliah di misalnya bukan dokter gitu. Terus kemudian mata kuliahnya dapat D. Ya pasti ada tekanan sendiri gitu yang bisa membuat dia stres. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang aku baru nyadar pas kuliah karena we have many friends that have different backgrounds gitu. Iya. Yang punya sangat banyak background yang berbeda gitu. Kalau SMA kan kebanyakan adalah karena dekat rumah gitu kan. Ya masih. Karena SMA misalnya, misalnya kamu di SMA-mu paling dekat sama ini gitu kan. Sekolah ini dan kamu tahu sekolah ini bagus. Ya udah tinggal masuk sana gitu kan. SMA kan kebanyakan gitu. Benar. Tapi kalau misalnya kamu sudah masuk ke kuliah, ya banyak gitu loh maksudnya. Berbeda-beda. Tapi tetap satu jua. Wow. Kok jadi kemerdekaan. Iya. Maksudnya kayak gitu. Maksudnya aku tahu dari sana. Gitu. Iya. Make sense sih. Karena gini, kadang-kadang itu ya namanya orang lah ya. Kalau misalkan belum ya ini menurutku sih lebih ke arah kedewasaan sih. Kalau misalkan belum dewasa itu mostly cuma ngelihat dari satu sisi. Nah tadi CB kasih contoh itu kan kalau kita lihat ya, kalau kita beda dari contoh tadi itu kan kayak sebenarnya kan dua orang ini punya sumber stres yang beda. Satu karena dari background orang yang berkekurangan. Jadi mereka menganggap bahwa ya maksudnya gini, kayak gimana ya? Kayak yang berkekurangan ini merasa bahwa selama
si B ini punya uang, walaupun nilainya jelek gak masalah gitu loh. Nah tapi si B ini dia dari keluarga yang punya, tapi sumber stresnya itu karena ekspektasi orang tua mungkin ya, karena background keluarga. Kebetulan keluarga gitu ya. Nah kebetulan. Nah dari dua sumber stres ini kita bisa lihat responnya terhadap sesuatu gitu loh. Nah kalau yang si A ini yang berkekurangan gitu ya, merasa bahwa kok misalkan kalau masalah ini tentang uang dan segala macamnya, kayak pasti dia akan stres gitu loh, karena dia udah berkekurangan gitu loh. Tapi kalau soal pendidikan kayak ya biasa aja mungkin ya, atau ya sebaliknya lah ya. Nah jadi kayak memang kayak background itu kayak nentuin banget sih, kayak sumber stresnya orang. Makanya akan sangat gak bijak kalau misalkan ketika ada orang stres atau sharing atau apapun gitu ya kan, terus kita kayak mukul rata kayak alah hanya begitu, atau kata-kata mungkin kita kata-kata yang berdampak besar adalah halah gitu. Iya, atau itu juga bisa terjadi ketika jujur itu apa sih? Kata-kata halah itu sering tak pakai sih. Ya most of the time iya sih. Tapi tapi juga di sisi lain, selain karena perbedaan background, karena ketidakdewasaan seseorang gitu ya dalam menanggapi, ada juga mungkin orang itu kayak udah pernah melewati fase itu gitu loh. Dan ketika udah melewati fase itu, terus ada orang yang ngalami hal yang serupa, merasa bahwa tenang aja nanti lewat. Cuman pemilihan katanya kayak kurang tepat juga. Jadi kayak kesannya kayak tidak mengencourage, tapi kayak mendownkan atau meremehkan. Ya, jadi ya kayak ya sedih sih. Makanya kebanyakan kan orang-orang ya ini aku gak ngomong based on data ya, tapi cuman kayak ya kayak by hindsight lah. Based on your experience berarti ya? Ya bukan experience juga sih, tapi kayak ya orang-orang sekitar gitu loh. Kalau di negara kita itu kan kayak karena budaya timur, jadi kayak jarang banget kayak kalau sharing dan segala macamnya gitu loh. Kebanyakan sih kalau ada masalah dipendam sendiri, dan itu diperparah dengan itu tadi respon-respon orang yang kurang tepat ketika mereka sharing. Ya kan sebenarnya kan sharing itu kan karena mereka udah di titik di mana kayaknya aku harus cerita ke orang lain, harapannya dengan cerita ke orang lain mereka bisa dapat jawaban atau bisa stress relieving lah. Kan kadang-kadang kebutuhan manusia itu kan untuk didengar aja. Nah, tapi malah benar. Ya jadi bumerang. ya gitu sih. Ya gak sih? Sebenarnya masalah stres itu pasti paling gampangnya adalah disebabkan oleh masalah-masalah yang terlalu kita fokuskan. Ya benar. Gitu. Jadi sebenarnya itu kita semua tahu bahwa semua masalah itu pasti kita lewati gitu kan. Iya. Gitu. Betul. Tapi kan yang jadi trouble adalah ketika kamu terlalu membebankan terlalu besar gitu. Iya. Masalah tersebut yang akan jadi stres gitu. Jadi sebelumnya kalau kita ambil contoh dari anak yang tadi itu ya, misalnya dia dapat D gitu ya. Sebenarnya kan solusinya adalah ya kamu gampangannya kan kamu tinggal belajar lebih giat lagi atau cari mentor gitu kan untuk belajar. Gitu. Iya, betul. Tapi karena dia terlalu terpusat dengan masalahnya, solusinya akhirnya ketutup. Gitu. Solusinya akhirnya ketutup. Jadi akhirnya mau nggak mau dia stres karena dia nggak melihat jalan keluarnya gitu. Dia kan terus kayak ya nggak bisa aku nggak mampu terus akhirnya banyak resiko yang akan terjadi dan akhirnya stres ya itu kan, soalnya juga lanjutin. Tapi kan akhirnya adalah ya nggak semua kita bisa bilang dengan mudah ya, kayak misalnya oh ya kamu tinggal cari solusinya, mestinya kan nggak usah dibanyakkan beban pikiran gitu ya, nggak bisa lah, aku nggak bisa ngomong itu secara general karena itu tadi kita kembali ke mental semua orang adalah beda-beda gitu. Jadi ketika dihadapkan suatu masalah responnya bakal berbeda-beda gitu. Ya, misalnya aku kalau misalnya kayak nemu tugas gitu ya, terus kayak tugas ini nggak tertata gitu ya. Maksudnya
ada orang yang bisa bekerja secara kayak oke, semrawut mungkin dia kerja dari belakang dulu terus akhirnya dari depan. Gitu. Atau mungkin ada orang yang kerja dari misalnya chapter 1 sampai 5, dia kerja chapter 5 dulu terus 3, 4, 2, 1 gitu. Nah, kalau nggak bisa gitu. Aku ngeliat itu kayak tekanan sendiri gitu. Kayak stres gitu. Aku biasanya itu ya dari depan 1 sampai 5 itu secara beruntun. Gitu. Nah, tapi ada orang yang bisa-bisa aja gitu. Jadi dia bisa membagi tes-tes gitu secara itu. Tapi bagiku itu adalah sesuatu yang memberi tekanan gitu. Nah, maksudnya dari perbedaan itu adalah kayak gitu. Jadi misalnya ketika kita dihadapi satu masalah gitu ya. Terus ada orang yang kayak, "Alah, kamu gak usah lihat masalahnya. Kamu langsung lihat solusinya aja, bantu cari solusi." Aku nggak bisa ngomong itu benar sepenuhnya gitu. Karena ya pastilah ketika orang dihadapi masalah itu semua itu langsung kaget. Nah, habis dari kaget kita lihat respon selanjutnya. Nah, iya. Itu betul. Ya apa ya kayak tapi ini juga karena manusia itu cenderung lihat hal yang negatif gitu loh teman-teman. Itu contoh paling sederhana kayak gini lah, kalau misalkan aku mention perkalian dari 1 sampai 10 terus ada satu hal yang miss, pasti yang kalian fokuskan itu loh, yang ini tadi salah loh, yang ini tadi salah. Terus kayak ada kecenderungan kayak kita itu kayak mau ngingetin itu salah. Nah, dari situ tuh kayak sebenarnya kayak itu salah satu contoh sederhana yang kita bisa tahu bahwa ya manusia itu lihatnya itu mesti negatif gitu loh. Nah, makanya ketika ada masalah biasanya sih fokus pertama ketika masih awal-awal dapet gitu ya, itu ke masalahnya kayak aduh ini gimana ya caranya, aduh ini nanti bakalan panjang ini efeknya, aduh ini. Nah akhirnya jadi makin panik. Nah akhirnya secara nggak langsung itu yang buat stres gitu loh. Kalau mungkin kalau ya ini kita udah pengalaman kerja setahun gitu ya. Mungkin itu ketika awal-awal kerja itu kita kayak gitu, sungguhan kayak awal-awal kerja itu kayak menganggap bahwa ketika ada masalah itu kayak bakal besar banget gitu loh. Nah tapi setelah kerja setahun ini ya kita mulai tahu kalau ya mana priority lah, maksudnya hal-hal apa yang masalah apa yang benar-benar bisa jadi krusial sama yang minor things gitu loh. Ya tapi bukan berarti kita beralasan kalau kita bisa buat salah ya, enggak gitu. Tapi maksudnya yang aku mau bilang kalian adalah semakin kalian dewasa, harusnya kekuatan mental kalian itu juga bertambah. Benar. Nah tapi ini disclaimer, tapi itu juga tergantung lingkungan sekitarmu. Kalau misalkan lingkungan sekitarmu ada lingkungan yang kayak tadi yang destruktif, yang kayak selalu bilang halah atau kamu lo terlalu lemah kok misalkan fokus di situ dan segala macamnya, ya mentalmu nggak akan kuat karena ya mental itu kan kayak dibangun pelan-pelan gitu loh. Kayak aku pun butuh waktu setahun gitu loh. Untuk lebih tepatnya bukan dibangun, dilatih. Oh iya dilatih. Maksudnya kayak jadi kayak apa namanya? Ya butuh proses gitu loh. Kalau misalkan cuman kayak ngomong mah gampang, dan orang Indonesia itu kok spesifik ya ya kalau dan orang Indonesia itu itu memang kuat di teori sih. Aku harus bilang. Maksudnya kayak ya kan wajar lah, kita hidup di Indonesia. Jadi contohnya pasti Indonesia. Ya, seorang Indonesia itu sangat kuat di teori kayak halah, harusnya fokus ke solusi dong. Kalau ada masalah fokusnya ke solusi. Kodok, tak kasih tahu ya. Tanpa kamu kasih tahu ya. Mereka juga mikir solusi, tapi yang buat mereka stres itu pasti kebanyakan itu solusinya itu lahir dari perasaan yang nggak nyaman itu tadi, makanya nggak nemu gitu loh. Jadi bukan itu jawabannya yang mereka mau dengar, bukan itu teman-teman. Itu sama kayak gini, barang hilang terus orang lain bilang apa, kamu terakhir taruh di mana? Kalau orang tahu terakhir taruh di mana, nggak ada ceritanya barang itu hilang. Ya kayak gitulah, maksudnya ya kayak gitu. Maksudnya lingkungan sekitar itu juga ngaruh sih. Ya sangat berpengaruh. Ya gimana ya, itu namanya yang apa ya, orang-orang bilang apa ya, kayak mental apa ya, awareness. Ya, pokoknya misalnya kamu berkumpul sama orang-orang yang misalnya ya kaya-kaya gitu ya. Nah itu kan pasti kamu punya mental berpikir seperti orang kaya gitu.
Gampangnya seperti itu. Gitu. Yeah, nah, kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang pesimis gitu, ya, kamu melihat apapun tuh pesimis gitu. Jadi nggak bisa gitu. Harus memilih teman yang tepat itu di sana. Gitu. Sebetulnya fun fact-nya Zip itu orang yang sangat pesimis, teman-teman. Jadi bukan pesimis gimana? Enggak, tapi lebih ke arah orang yang konservatif gitu loh. Kayak ngelihatnya itu worst case-nya. Jadi ya aku ngerti sih jalan pikirannya dia itu supaya prevent hal itu supaya nggak terjadi gitu loh. Nah tapi kadang-kadang sih ya waktu dulu awal-awal ya, kok sekarang lebih open minded ya. Dulu awal-awal ya karena gimana ya dari background keluarga gitu semuanya. Ya jadi kayak awal-awal kayak gak iso ini. Nah akhirnya ya itu kalau aku itu lebih tipe yang kayak jalan dulu mikir terakhir gitu ya. Jeleknya sih akhirnya boncos sih. Kalau akhirnya kita boncos. Dipertemukan gitu kan ya. Untungnya begitu gitu. Ya jadi saling netralir lah. Saya lebih berani, Anda lebih konservatif gitu. Iya, kayak ya itulah. Nah, tapi back again gitu ya. Nah, setelah aku baca tadi dari web itu, penyebab stres itu apa aja gitu ya. Kan penyebab stres itu ada beberapa gitu ya. Seperti perpisahan atau perceraian keluarga gitu. Iya dong, itu juga bisa dong. Terus kayak kehilangan gitu ya. Ya, terus juga kehilangan pekerjaan gitu ya, atau ya ini unexpected money problem. Ya itu investasi. Unexpected money problem. Iya. Ya benar. Gitu ya. Terus juga stres karena beban kerja gitu ya. Percayalah setiap pekerjaan itu punya beban kerjanya masing-masing gitu ya, dan secara nggak langsung itu juga bisa ngefek di stres gitu ya. Jadi ya itu ngefek. Nah, so di titik ini kita tahu bahwa stres itu nyata, teman-teman. Jadi harapannya kita sih kalau misalkan ada orang sharing sesuatu tentang masalahnya mereka gitu ya. Artinya kan mereka stres tuh pasti ya. Ya tolong ditanggapi dengan ya yang tepat lah. Kalau kamu nggak ngerti cara nanggepinnya ya cuma dengerin aja. Karena kadang-kadang itu orang cuma butuh dengerin. Daripada kamu respon hala udahlah. Mending diem aja. Kamu sekarang gimana ini? Dalam keadaan stres atau enggak nih? Oh enggak. Ini juga fun fact sih, teman-teman. Jadi gini. Apa fun fact? Menurutku ya. Why everything is so fun for you? Ya kelihatan kan optimistik gitu. Optimistik. Everything is fun fact. Fun fact gini, teman-teman. Semakin ignorance kamu, ya tapi ini nggak bisa dipukul rata ya. Ini aku yang sendiri yang ngalami sih ya. Semakin ignorance kamu, semakin sedikit hal yang buat kamu stres. Jangan gitu dulu. itu membuat sosial kita itu sangat hancur, bro. Jadi anggaplah semua orang ignorance gimana? Enggak gini, bukan ignorance yang aku bilang kayak enggak peduli sama orang, enggak, tapi lebih ke gini sih, lebih ke arah kamu sudah tahu porsi-porsi mana aja yang harus kamu perhatiin. Jadi bukan ignorance, literally ignorance semua orang, enggak, tapi kayak kamu tahu kalau ini harus bisa tak kasih atensi, perhatian, ini nggak perlu, ini nggak usah, ini ya so-so lah, ini kayak ya penting nggak penting. Jadi ketika kamu tahu mana aja yang kamu taruh perhatian, nah itu yang buat kamu itu lebih less stress gitu loh. Itu yang aku alami sendiri sih, kayak oke, kan aku dulu kan sangat considerate sama orang kan. Aku itu peduli banget dulu sama orang. Sebenarnya aku itu tipe orang kayak gitu. Tapi ada di titik aku tahu ada di titik di mana kayak nggak semua orang bisa tak peduliin, satu. Yang kedua, nggak semua orang bisa tak rubah gitu ya. Jadi aku jadi lebih ignorant sih ke orang. Jadi kayak ignorance-nya itu kenapa? Ignorance-nya itu kayak ya kalau kamu nggak mau nurut ya sudah, nggak masalah. Not of my problem. Nah, karena sadar nggak sadar itu bisa buat kita stres tuh. Kayak, aduh, orang ini loh sudah tak bilangnya kok nggak mau berubah ya. Nah ini lucunya orang Indonesia itu gitu. Mereka merasa bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mengubah orang lain gitu. Padahal enggak gitu. Padahal enggak gitu kan. Nah itu salah satu, makanya tadi aku bilang fun fact gitu ya. Ketika kita lebih ignorance itu, tapi bukan ignorance dalam segala hal, tapi lebih kayak
tahu lah taruh bagian-bagian mana yang harus dikasih atensi kayak gitu. Tapi yang perlu kita tahu adalah bagaimana kita menyadari kalau kita itu berada di tahap stres gitu. Oh iya, ini penting sih. Itu karena misalnya ya kayak kamu selalu misalnya bilang kayak aku nggak apa-apa gitu ya misalnya. Itu bakal masuk di tahap depression gitu. Iya. Depression itu udah kayak kamu melihat segala sesuatu itu udah pesimis gitu. Udah kayak aku nggak guna. Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku pasti gagal. Nah, itu pasti tahap awalnya tuh dari stres gitu. Karena kamu merasa kayak ada tekanan kan, terus kayak nggak bisa. Akhirnya di kemudian hari kamu bakal jadi depressed gitu. Jadi kayak kamu melihat apapun itu udah pesimis, suram. Gitu. Udah pasti kayak nggak bisa gitu. Padahal stres kecil itu wajar karena ya kita tahu sendiri bahasa Inggris stres itu nggak masalah tekanan mental, gitu kan? Tapi stres itu ada kayak tekanan gitu. Bahkan itu digunakan di fisika gitu. Nah, kalau misalnya kamu ada masalah gitu kan, ya pasti ada tekanan kan. Gak mungkin kamu masalah kayak easy gitu ya, gak mungkin kan. Itu kamu kalau jadi dunia pekerjaan dipecat lah pasti. Betul sekali. Nah, akhirnya kan kamu tuh harus tahu kayak oh ya aku berada di state stress, you need to stop gitu. Jadi ya itu tadi kamu at least harus mau mengakui, ya kan? Mau mengakui kayak misalnya wah Kak Isa ini aku stres. Ya kamu ngomong aja sama ke temanmu misalnya, teman yang baik loh ya. Jadi kamu kayak aku stres gitu, nanti dia halah gitu. Ya karena gini sih, kalau menurutku apa ya? Karena orang gini, karena mental awareness kita itu belum sadar, itu yang pertama. Jadi kayak kita belum tahu stres itu apa, gitu loh. Nah, jadi respon natural yang biasanya orang ambil adalah bertahan. Jadi kayak nggak apa-apa, aku ini nggak apa-apa kok, ini aku cuma capek kerja. Nah, padahal itu respon yang salah. Respon yang benar itu ya cari solusinya. Ya memang pada akhirnya harus cari solusi, itu nggak bisa. Itu harus kamu selesaikan. Stres itu kan masalah kan sebenarnya kan. Maksudnya kan itu disebabkan sesuatu gitu. Nah, buat hilangin stresnya gimana? Ya dibunuh dong masalahnya. Akar masalahnya dijawab dong gitu. Nah tapi orang-orang kita itu lebih mirip kayak bertahan aja, nggak mau bilang, nggak mau sungkanan. Kalau misalkan itu berhubungan sama teman kerja itu kayak nggak mau ngomong. Terus kalau itu misalkan apalagi ya, biasanya sih nggak mau ngomong sih sama orang biasanya kayak juga bisa karena sudah stres, males, akhirnya nggak maksimal. Nah akhirnya masalahnya bukan tambah reda, tambah besar, tambah bulat gitu ya. Atau apa ya? Ya intinya gini, kalau kamu udah stres gitu ya, kalau kamu udah tahu bahwa keadaanmu nggak enak, karena stres itu pasti buat nggak enak, mood jadi nggak enak, gitu, segala macam. Itu pasti tanda-tanda itu sangat bisa kamu rasakan kok. Mood itu nggak enak tanpa sebab tiba-tiba gitu ya, bukan moody gitu ya, tapi kayak apa ya, kok ada yang ganjel, ada yang nggak enak gitu ya. Nah saranku sih ya cerita ke orang yang tepat, itu pasti karena akan lebih ringan kalau bareng-bareng lah ya. Maksudnya kalau kamu nggak nanggung sendiri. Karena apa itu pepatah itu apa ya? Apa? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oh ya. Nah, karena lebih ringan kalau dipikul bareng-bareng. Terus yang kedua sih, setelah kamu ceritakan pasti kamu lebih tenang kan. Nah, setelah lebih tenang, coba dipikirkan kira-kira solusinya apa. Terus ini juga penting sih. Ketika kamu udah mikir solusinya, jangan pesimis dulu. Karena biasanya orang itu kayak habis mikir solusi kan, terus kayak dia tuh yang mematahkan sendiri gitu, kayak tapi nggak bisa ini, tapi nggak mungkin. Jadi kayak gini teman-teman, kamu belum tahu sebelum kamu coba gitu loh. Aku belajar di setahun kerja ini hal yang maksudnya kayak kan pasti ada masalah terjadi gitu loh di kantor atau di kerjaan. Ya sebenarnya kayak misalkan aku jelasin tuh kayak sebenarnya takut, ada perasaan di mana takut ditodong dan segala macam, tapi ternyata unexpectedly gitu ya, ternyata respon orang-orang yang bersangkutan tuh kayak
oh ya nggak apa-apa kok, ya kadang-kadang terjadi seperti itu. Nah kan jawaban-jawaban kayak gitu kan kayak menenangkan hati kan. Nah tapi kalau kamu sudah di titik kayak udah mikir solusinya terus kamu patahin sendiri, ya kamu nggak akan tahu gitu loh. Dan kalau ada kejadian yang serupa di kedepannya, ya kamu bakal lebih down lagi sih. Karena aku belajar hidup itu sebenarnya kayak looping gitu loh, Seth. Kayak sebenarnya itu masalah kita itu ya itu aja. Kayak cuman bedanya, nah kapasitasnya itu makin besar, tapi ragamnya itu sebenarnya mirip. Menurutku loh ya, menurutku ya, sih gitu. Pasti. Karena jadi dunia ya gitu-gitu aja soalnya kan. iya maksudnya kayak ragamnya itu mirip, tapi yang buat kamu bertahan apa? Ya karena kamu udah pernah selesaiin yang lebih kecil nih sebelumnya. Nah ini yang lebih besar. Lebih besar. Tapi ragamnya sama kok. Nah ya cara pendekatannya juga mirip pasti. Ya mungkin bedanya melibatkan lebih banyak orang atau mungkin masalahnya nggak seringan dulu, nggak sesimpel dulu, mungkin lebih complicated. Tapi kalau kamu udah bisa selesaiin sih, pasti bisa selesaiin juga yang ini dan pasti lebih confidence lah ya. Manusia itu kan kalau udah pernah berhasil di sesuatu kan lebih confidence gitu loh untuk ngambil decision. Itu sih. Jadi ya itu yang menurutku ya. Jadi cerita sama orang terus yang kedua ya cari solusinya sih. Ya, itu. Nah, kalau kamu cerita sama orang sendiri ya kamu bisa nyari solusi juga tuh. Ya. Kalau orang yang tepat. Ya, maksudnya nambah-nambah informasi gitu maksudnya. Siapa tahu solusinya bisa. Ya, betul. Kalau 100% bekerja ya nggak tahu gitu. Masalahnya berbeda gitu. Ya, lebih ke kalau misalkan gini sih. Kalau lebih ke perspektifnya lah yang bertambah. Kan ya kalau ya aku kan juga sama teman-teman yang lain kan juga sebenarnya kan juga sharing-sharing kayak kerjaan kan. Ya divisinya beda lah ya. Tapi maksudnya itu kayak insight yang kita dapat atau perspektif yang kita dapat itu lebih lengkap gitu loh. Karena ya apa ya? Ya kan beda experience ya sekarang. Jadi bisa ngerasain lebih banyak hal yang macam-macam gitu. Iya. Ya itu sih. Tapi ini juga sih, Zep. Kamu pernah dengar stres akut nggak? Nah ini aku yang agak nggak paham ya teman-teman ya. Stres akut tuh kayaknya itu udah dari bawaan ya. Akut itu apa ya? Gimana? Iya, akut itu adalah sesuatu yang parah. Yang udah parah. Oh parah ya. Oh ya, jadi misalnya bawaan ya. Kanker stadium akut gitu. Ya, itu udah parah gitu. Oh iya. Kalau udah parah sih ya itu nanti. Kalau kamu bisa overcome, kamu bakal punya bekas gitu. Oh iya. Contohnya. Kayak aku ini sebenarnya ada anxiety problem lah gitu. Anxiety. Jadi kayak gugup gitu lah. Jadi itu munculnya gimana? Aku nggak tahu dari kejadian apa. Pokoknya setiap kamu menghadapi suatu masalah yang tertentu gitu ya, nggak semua masalah gitu, kayak masalah tertentu gitu, kamu bakal kayak tegang gitu, kayak kamu tuh kerasa jantungmu kayak berdegup cepat tuh kerasa, kayak dedek gitu kerasa. Oh, I see. Itu efek samping sih dari stres. Jadi bakal kayak kamu nemu masalah nih, wah sebenarnya masalahnya simpel gitu, kan tadi kita sudah bilang kayak kita udah ngelaluin gitu, tapi nanti bakal membekas yaitu kamu mungkin bisa mengatasinya gitu. Cuma kamu ada anxiety di sana. Jadi kayak ya muncul lagi kayak wah apa ini? Kayak, wah apa ini? Tapi sebenarnya bisa akhirnya dilewati. Cuma itu adalah proses gitu. Jadi kamu pasti melalui itu lagi gitu. Dan ya udah pasti bisa ke overcome lah. Ya itu kalau ZB kan kayak gitu ya. Kayak respon fisiknya gitu kan kayak jantung berdebar terus kayak tegang. Kalau aku lebih kayak overthinking gitu loh. Jadi kayak aku ini orang yang kayak ya overthinking banget sih. Kalau misalkan ada kejadian apa gitu ya yang di luar planning atau apapun yang sudah tak set up itu pasti kepikiran. Benar. Kalau aku sih solving problemnya ya ini nggak bisa semalam ya teman-teman ya. Tapi kayak aku selalu bilang ke diriku sendiri kayak udah nggak apa-apa. Udah lewat kok. Terus juga udah nggak usah dipikirin lagi, kayak aku yang memaksa untuk nge-skip gitu. Nah, tapi aku nggak bisa jelasin prosesnya gimana gitu ya, karena ya itu yang tak
hadapi. Kayak aku bilang ke diri kayak udah tidur ya tidur, istirahat gak usah Itu mikirin yang kayak aneh-aneh. memberi sugesti ke diri sendiri. Ya itu kayak. Nah jadi kayak ya lama-lama kayak kebiasa gitu kayak. Ya. Udahlah, ya udah nggak apa-apa. Jadi memang harus dilatih. Iya, jadi kadang-kadang itu juga bingung sih mau jelasin ke orang itu gimana, tapi ya itu harus. Yang penting ini sih, yang penting kamu harus ngelakuin sih apapun itu caranya, karena ya apa ya, kayak generasi sekarang sih, aku nggak generasi sekarang ya, kayak generasi sekarang itu karena budayanya serba instan gitu. Iya, jadi kayak budaya mental sorry to say ya teman-teman ya, tapi mental kalian itu mental kalian dan daya juang kalian, nah ini mental sama daya juang kalian itu tidak sekuat kami yang orang-orang dulu tahun 2000-an, seribuan lah ya, tahun 1900-an lah ya. Maksudnya gini, ketika nggak sesuatu ya kita nggak munafik gitu ya, kita pasti gemetar di awal ya, maksudnya kayak pasti kupu bingung di awal, betul. Tapi habisnya itu kita langsung kayak oke, apa sih yang harus tak lakukan? Nah itu. Nah kalau di generasimu itu, di generasi yang sekarang, karena kalian udah ya serba instan ya, kalian udah nemu jawaban di Google aja udah kebanyakan. Buru-buru kita dulu waktu SD Google ya kan, atau apapun itulah ya. Nah tapi daya juang kita tuh jauh lebih struggle gitu. Kita tuh kayak ya wes kalau nggak bisa kayak gini ya cari cara lain. Gitu loh. Kalau nggak bisa ya minta tolong orang kayak apa ngomong nah, karena kalian gengsi gitu ya, gengsi budaya instan, jadi kayak akhirnya dipendem terus itu not good lah. Jadi ya kita kasih tahu bahwa nggak semua yang instan itu baik. Apa yang kalian cepet dapat ya juga cepet hilang. Hati-hati di sana. Memang budaya instan ini sangat mengacaukan sih. Jadi misalnya apa ya, kayak ya aku sebenarnya ya iri gitu ya. Kita kayak betul. Beberapa artis atau selebgram cilik gitu ya. Jadi 13 tahun sudah bisa menghasilkan uang gitu ya. Iya betul. Nah, gitu. Tapi ya kalau kamu bilang kayak iri gitu, 13 tahun kamu udah bisa beli mobil di umur 17 nanti atau 15 itu udah oke gitu kan. Kita 13 tahun masih masih ingusan ya. 13 tahun masih itu loh main point blank gitu, aduh warnet, iya. masih ke warnet gitu. Dia udah bang billingnya bang. Kita menghabiskan uang, dia menghasilkan uang gitu. Nah, tapi kan kita ayolah gitu. Kalau misalnya kamu mau ya ayo berusaha gitu loh. Karena semua pasti ada prosesnya lah gitu. Jadi misalnya kamu jadi selebgram itu nggak sepenuhnya wow gitu. Mungkin wownya di uang aja ya. Jadi kan mungkin uang secara uang itu ya kamu kayak ya sorry aja ya. Tapi kan konten kreator kan pasti ya cuma buat konten terus akhirnya dapat banyak likes, kamu bisa ads, kamu bisa endorse, kamu bisa dapat promo paid promote atau dan segala macam, kamu dapat uang di sana. Apalagi kalau selebgram gitu kan. Kalau selebgram kan kamu tinggal foto, kamu tinggal video, kamu video review, kamu udah dapat uang dari sponsorshipmu gitu. Segampang itu gitu. Nah, tapi kan di balik itu dia pasti juga punya stres, yaitu adalah kamu tuh berhadapan dengan publik gitu kan. Jadi kamu perlu menjaga apa itu namanya? Image. Ya, image gitu, public image. Citra. Ya, terus kamu kalau misalnya jadi selebgram juga, kamu juga harus mikir, masa kontenmu gitu-gitu aja gitu. Masa sepanjang tahun kamu gitu terus. Ya oke lah setahun, tapi tahun depan masa kamu gitu terus. Nah, kayak gitu. Maksudnya mereka pasti punya stres. Maksudnya mereka pasti punya ekspektasi dari fans-fansnya gitu. Nah, itu bisa menimbulkan stres gitu. Jadi kalau kamu 13 tahun, kita masih nggak punya stres. Paling stres adalah kamu kalah di game point blank gitu kan. Stres gitu. Nah, itu. Tapi dia udah beda gitu. Stresnya adalah, kok viewernya sedikit. Nah, kayak gitu sebetulnya ya nggak sehat sih. Nggak sehat, nggak menyehatkan gitu. Itu yang menimbulkan banyak stres. Akhirnya ya berdampak panjang di sana. Gitu.
Ya sebenarnya gini sih, sebenarnya internet tuh double edged sword lah ya istilahnya. Maksudnya pedang bermata dua. Kayak satu itu kayak bawa positive things, satu ya mbak negative things. Ya segala sesuatu lah ya pasti kayak gitu. Ya pasti Nah ada. cuman di internet dibuat generasi kita gitu ya, buat usia-usia kita gitu kayak kita karena udah kita karena gini kita udah balance gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak terlalu attach sama internet banget gitu loh. Even dulu kalau misalkan kita nanti dikasih kesempatan nggak hidup sama internet ya pasti bisa, eventually pasti bisa. Dan itu pasti kita jauh lebih mudah dari kalian gitu loh, karena kita udah pernah deh masa-masa itu gitu. Nah tapi di masa kalian tuh kayak media, segala apapun yang ditampilkan di media itu kayak ya itu bring up stress gitu kayak oh gila ya, kayak contoh paling sederhana kayak waktu aku nggak pernah nyinggung di podcast atau pernah ya kayak apa aku gitu ya kayak mungkin pernah kayak aku dulu umur 19 tahun nggak bisa sukses, tapi ada banyak orang-orang muda sekarang umur 19 tahun udah sukses, penghasilannya udah bener-bener. Nah itu secara nggak langsung itu buat stres ke aku gitu loh. Ketika aku baca media itu kayak astaga, what have I done in my 19s gitu loh. Nah maksudnya sesimpel itu aja bisa buat kita stres. Nah apalagi kalian yang benar-benar full benar-benar berkecimpung di sana ya pasti stres lah. Gila kayak social statusnya, social status. Iya. Jadi kayak apalagi kan yang tadi saya bilang masa SMA SMP itu mencari jati diri. Nah ketika kalian cari jati diri lihatnya di sosmed ya meninggal sih. Maksudnya kayak ketika kalian lihat orang lain yang selalu di atas kayak gila ya, kok aku nggak kayak dia, kok aku nggak kayak dia. Aduh. Nah, jadi ya mungkin ya konklusi lah ya. yang perlu diketahui lah gitu. Sosial media itu hanya menampakkan sesuatu yang baik. Ya. Jadi jangan kira hidupnya itu happy terus gitu loh. Ya karena betul. Ya pastilah kita pasti nunjukin ke orang itu sesuatu yang happy gitu. Buat apa nunjukin seseorang itu sesuatu yang sedih-sedih gitu kan? Buat apa gitu? Kita sudah setiap hari mengalami hal-hal yang sedih gitu. Gak punya uang, pengangguran, kemiskinan di mana-mana itu, kelaparan di mana-mana. Ya sosial media adalah sesuatu yang untuk menghibur kita gitu. So kalau kamu menerapkan kehidupan sosial media di kamu ya nggak bisa dong. Ya kamu sendiri yang capek kan gitu. Kamu bakal mikir terus gimana cara dapetin uang, gimana cara hidup seperti dia, hidup seperti Larry gitu. Larry dong. Iya betul gitu. Jadi ya mungkin konklusinya stres itu satu gitu ya. Konklusi dari topik hari ini satu, stres itu ada dan dia nyata. Pasti dan ada. Itu bisa datang dari mana aja. Bener. Tergantung kapasitasnya orang. Jadi alangkah baiknya kalau kita nggak pukul rata. Kalau misalkan ada orang stres, kita nggak ngasih saran-saran yang destruktif gitu ya. Atau kalau aku tahu sih kadang-kadang kita yang nggak tahu harus respon apa. Nah kalau misalkan kalian nggak tahu, lebih baik diam aja, nggak apa-apa, bilang aja. Aku nggak bisa bantu sih, tapi aku bisa bantu dengar, ceritain aja, mungkin bisa membantu kamu. Nah kayak gitu. Terus apa yang berikutnya konklusinya, karena stres itu timbul juga mostly dari sosial media, karena kan cuma menampilkan yang happy yang tadi saya bilang. Nah kita jadi lupa gitu bahwa hidup itu nggak seperfect itu gitu loh. Hanya karena mereka selalu menampilkan yang perfect gitu ya, kita lupa bahwa ya mereka juga punya struggle-nya, mereka juga punya stresnya sendiri. Maksudnya kalau aku sekarang sih, kalau dulu aku sempat pengen ya kayak terkenal jadi public figure ya, tapi kalau sekarang ya aku pengen at certain point pengen, tapi setelah tak pikir-pikir ulang dengan ya kehidupannya sekarang kayak enggak sih, aku jadi nggak pengen. Maksudnya aku nggak punya privacy, terus kayak aku harus selalu menghidupi ekspektasi publik gitu kan. Nah, it brings more stress than I expected gitu. Jadi nggak usah, intinya jadi diri sendiri aja, nggak usah terlalu banyak sosmed gitu ya. Kalau lihat sosmed ya lihat hiburannya aja, jangan lihat selalu perfectnya kayak gitu, karena ya itu. Terus yang paling penting kalau stres dihadapi gitu, hadapi aja. Tapi hadapinya ya dengan persiapan. Kok misalkan kamu tahu kamu masih belum siap,
it's better to take a time untuk kamu nggak putusin sesuatu. Kalau memang itu bisa di-delay dulu keputusannya, ya delay dulu aja supaya nggak tambah ribet gitu ya. Nanti salah jawab kan juga malah ribet masalahnya. Di-delay dulu. Kalau misalkan kamu tahu kamu butuh orang, ya cari orang yang tepat. Menurutku sih orang tua itu tepat. Seminimal-minimalnya, sekonservatif-konservatifnya mereka, at least mereka orang yang tepat sebetulnya. Atau ya cari, kalau misalkan kurang nyaman ya cari teman dekat yang oke, yang baik, atau siapapun lah, mentor gitu ya. Intinya kalau yang perlu ditekankan adalah kamu psikiater tuh oke. Gitu. Oh iya, ya itu bukan hal yang tabu ya. Ya nggak mesti nyari temen gitu. Maksudnya, ya itu bukan hal yang tabu. Temen sekarang sih ya ada yang baik gitu. Cuma kan lebih ke arah kayak ya itu tadi, kita kan masih mencari jati diri satu dengan yang lain gitu. Jadi masih bersaing gitu. So ya pasti ada kayak enaknya gitu. Ada status sosial juga kan. Kalian kan nggak mau dipandang kayak, oh kamu kok lemah mentalnya kayak gitu. Ya bicaralah dengan orang yang profesional. Itu nggak salah. Ya karena it's a job gitu loh. It's a job. They are there gitu ya. Mereka di sana itu karena itu. Ya, support jurusan psikolog. Ya itulah. Jadi ya itu. Ya psikiater itu nggak apa-apa gitu ya. Intinya harusnya sih lebih open minded ya generasi kalian. Jadi if you need help ya just help gitu ya. Just help, just seek some look help. It for it gitu ya. Ya search for the help gitu ya. Nah, mungkin itu aja ya soal stres ya. Harapannya sih ketika kalian dengar penjabaran kita, kalian lebih aware lah soal ya stres itu nyata, dan ya stres is an issue, true issue gitu ya. Jadi jangan sampai dibiarin, jangan sampai jadi akut kayak tadi yang Sibi bilang gitu ya. Atau yang paling parah, jangan sampai lah kalian mengakhiri hidup karena stres. Karena ya sorry to say, itu bukan jadi jalan keluar kok. Seriously gitu ya. Malah kalian akan nambah kepelikan untuk keluarga kalian juga. Jadi dihadapi lah pelan-pelan. Tapi dalam proses menghadapinya, ya take your time. Pasti bisa kok. Ya, kalau secara religi kita bilang, ya Tuhan gak akan memberikan kita kesusahan lebih dari kemampuan kita. Gitu. Ya, betul. Jadi ya pasti bisa kok. Easy. Gak easy. So, the final quotes gitu ya. The final quotes for this episode was, is, what doesn't kill you make you stronger. Gitu. Pasti buat kau makin kuat. Dan ya percayalah, stres itu juga salah satu tools yang diizinkan Tuhan di hidup kita itu untuk buat kita itu makin grow up. Kayak gitu. It's a process. Tapi harus dihadapi dengan cara yang baik. Kalau misalkan nggak baik, malah turun. Okay? I think that's all for today. Jadi itu aja konklusi hari ini. Gitu ya. Thank you for listening, and don't forget to subscribe, don't forget to share gitu ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang membutuhkan, you never know loh ya. Sometimes mereka nggak cerita, tapi ya we hope dari podcast ini bisa bantu mereka gitu ya. Okay, I think that's all. Bindoro NZB sign out.